Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita beraktivitas hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Efesus 6 ayat 10. Demikian bunyinya. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mendengar kata peperangan, bayangan kita seringkali tertuju pada medan tempur fisik, seperti ledakan senjata, konflik antar negara, atau bentrok fisik. Namun dalam nas ini, Rasul Paulus mengawali bagian penutup surat Efesus dengan nasihat yang amat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari. Ia tidak sedang memanggil orang percaya untuk angkat senjata fisik, melainkan menyadarkan kita akan adanya realitas perjuangan spiritual dan mental yang berlangsung setiap hari dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat masa kini hidup di era yang sangat dinamis, namun di saat yang sama rentan diliputi kecemasan. Kita tidak berhadapan dengan musuh yang terlihat, melainkan dengan tekanan hidup yang teramat nyata, seperti kecanduan digital, krisis identitas, materialisme yang menekan, hingga keletihan mental. Banyak orang merasa lelah bukan karena kerja fisik, melainkan karena perang pikiran yang tidak pernah berhenti. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Efesus 6 ayat 10 hadir sebagai aba-aba utama sebelum Paulus menjabarkan seluruh perlengkapan senjata Allah. Kalimat singkat ini menyimpan rahasia penting tentang dari mana seharusnya sumber kekuatan hidup kita berasal. Dunia modern sangat mengagungkan kemandirian. Kita diajarkan untuk percaya pada potensi diri sendiri, kekuatan pikiran atau mindset, status sosial, dan pencapaian pribadi. Mantra populer era saat ini berbunyi, kamu pasti bisa jika kamu percaya pada dirimu sendiri. Namun perlu kita ketahui, berapa banyak dari antara kita yang akhirnya tumbang ketika diperhadapkan pada krisis yang melampaui kapasitas manusiawi kita. Saat kesehatan fisik mendadak merosot, saat perekonomian keluarga terguncang hebat, atau saat integritas moral kita digempur oleh godaan kompromi yang bertubi-tubi. Disinilah letak jebakannya. Ketika kita mengandalkan tekad dan kekuatan sendiri, kita seperti prajurit yang masuk medan tempur dengan pakaian tipis. Paulus dengan tegas mengingatkan bahwa perintahnya bukanlah hendaklah kamu menjadi kuat oleh kemampuanmu sendiri, melainkan hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kata kuat dalam bahasa Yunani adalah endinamo, yang memiliki arti kekuatan itu diterima atau disalurkan dari sumber di luar diri kita. Kita tidak menciptakan kekuatan itu. Kita hanya perlu terhubung dengan sumber kekuatan. Karena itu perlu menghidupi kekuatan dari Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertanyaan yang menarik adalah bagaimana saat ini kita dapat mempraktekkan kuat di dalam Tuhan di tengah hiruk pikuk kehidupan sehari-hari. Menurut hemat saya ada beberapa poin penting. Yang pertama, kita perlu mengakui keterbatasan diri. Langkah pertama untuk menjadi kuat di dalam Tuhan adalah memiliki keberanian untuk mengakui bahwa kita lemah dan membutuhkan Tuhan. Di era yang menuntut kita untuk selalu tampil sempurna di media sosial, mengakui keterbatasan dianggap sebagai kelemahan. Padahal justru saat kita melepaskan kesombongan diri, kuasa Tuhan memiliki ruang untuk bekerja secara sempurna di dalam kehidupan kita. Yang kedua, tetap melekat pada sumber daya ilahi. Sebuah gawai tercanggih sekalipun akan menjadi benda tak berguna jika baterainya habis dan tidak dihubungkan ke sumber listrik. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kehidupan spiritual, ketenangan jiwa, dan kekuatan moral tidak datang secara otomatis. Kita membutuhkan disiplin rohani yang konsisten.
seperti meluangkan waktu dalam doa, merenungkan firman Tuhan, dan membangun komunitas iman yang sehat di tengah jadwal yang padat. Yang ketiga, mengubah respons terhadap tekanan hidup. Orang yang kuat di dalam Tuhan tidak lantas bebas dari masalah, melainkan memiliki paradigma yang berbeda dalam menghadapi masalah. Ketika gelombang ketidakpastian datang, orang yang bersandar pada kekuatan Tuhan tidak mudah panik atau mengambil jalan pintas yang merusak moral. Ia tahu bahwa Allah yang memegang kendali atas hidupnya jauh lebih besar daripada tantangan apapun yang ada di hadapannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, panggilan Efesus 6 ayat 10 bukanlah ajakan untuk menjadi fasik atau melarikan diri dari realitas dunia. Sebaliknya, ini adalah panggilan untuk berdiri teguh di tengah dunia yang bergoncang. Masyarakat hari ini sangat membutuhkan pribadi-pribadi yang tidak mudah terbawa arus kompromi etika, tidak gampang patah semangat saat gagal, dan tetap memancarkan kasih serta keadilan di tengah lingkungan yang dingin. Kepribadian yang kokoh seperti ini hanya bisa terbentuk jika fondasi hidup kita berakar kuat di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang seiman di dalam nama Tuhan, ketika hari ini saudara merasa lelah, tertekan, atau hampir menyerah menghadapi beban hidup, ingatlah bahwa saudara tidak dituntut untuk menanggung semuanya sendirian. Lepaskan sandaran pada kekuatan diri yang terbatas, lalu datanglah kepada Tuhan. Di dalam Dia ada pasokan kekuatan yang tidak pernah habis untuk membawa saudara melangkah dan menang melewati setiap musim kehidupan. Tuhan memberkati. Amin.